Saudaraku yang terkasih, bagaimana jika saya katakan bahwa Tuhan ingin kita mengasihi orang yang paling kita benci? Bukan sekadar memaafkan, tapi mendoakan mereka, bahkan berbuat baik kepada mereka. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi justru di sanalah tersembunyi kekuatan terbesar kasih Kristus. Maukah Anda tahu mengapa musuh bisa menjadi jalan berkat kita? Mari kita selami firman-Nya hari ini, dan mungkin hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami, Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu dan subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, fitnah dan kepahitan, kami datang kepadamu membawa hati yang rindu untuk dipulihkan dan dibentuk. Kiranya firman-Mu hari ini mengalir bagaikan air yang hidup, menyegarkan hati yang kering, melembutkan jiwa yang keras, dan menerangi pikiran yang gelap. Bukalah hati kami agar benih firman yang ditabur hari ini tumbuh dan menghasilkan buah yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam satu hari, satu firman, sejuta damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini banyak orang hidup dengan prinsip mata ganti mata, balas dendam adalah keadilan, dan siapa jahat padamu, jangan diam saja. Dunia mengajarkan kita untuk membalas kebencian dengan kebencian yang lebih besar. Tapi hari ini, firman Tuhan membawa kita pada satu prinsip yang sangat bertolak belakang dari kebiasaan dunia, yaitu mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 27 dan 28 berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Saudara, mari kita renungkan. Apakah ini mungkin? Apakah ini masuk akal? Kayaknya ini berat deh. Dan yang lebih penting lagi, mengapa Yesus meminta kita melakukan sesuatu yang terasa begitu sulit ini? Yuk kita belajar sama-sama. Kita bahas tipis-tipis dari ayat ini. Saudaraku, Yesus tahu dunia ini tidak adil. Ia tidak buta terhadap penderitaan, pengkhianatan, atau penghinaan. Ia sendiri dikhianati oleh muridnya, diludahi oleh orang yang dibelanya, disalibkan oleh orang yang diselamatkannya. Tapi justru di salib itu ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita gimana ya? Emang berat sih kalau bagi kita. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, ia menjadi kasih itu sendiri. Jadi, ketika dia berkata, "Kasihilah musuhmu," dia tidak hanya meminta, dia menunjukkan jalan itu sendiri. Mungkin engkau pernah dikhianati oleh orang yang kau percayai.
Mungkin engkau pernah difitnah oleh orang yang tak mengenal siapa dirimu. Atau mungkin kau pernah dilukai oleh orang yang seharusnya melindungimu. Lalu Yesus datang dan berkata, "Kasihilah mereka." Apakah artinya mengasihi musuh? Mengasihi bukan berarti membenarkan yang jahat, tapi kasih adalah keputusan untuk tidak membalas dengan kebencian. Kasih adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan membiarkan kejahatan mengubah siapa aku di dalam Tuhan." Kasih bukan emosi, kasih adalah keputusan. Yesus tidak berkata, "Kasihilah mereka yang baik padamu," tapi "Kasihilah musuhmu." Ini bukan tentang perasaan, tapi tentang ketaatan. Kasih yang sejati mengalir dari hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus. Saudaraku, ayat ini tidak berhenti hanya di kasih. Dikatakan, "Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ya Tuhan, tadi disuruh mengasihi musuh, sekarang disuruh berbuat baik juga terhadap musuh. Bagaimana ini? Saudara coba bayangkan nih, seseorang memfitnah kamu, menyebar kebencian di belakangmu. Tapi kau justru menolong dia ketika dia sakit. Kau mengirim makanan ketika anaknya dirawat di rumah sakit. Dunia pasti akan berkata, "Kau bodoh, dia kan udah jahatin kamu, ngapain kamu tolongin dia?" Tapi surga akan berkata, "Itulah anakku." Jadi apa kira-kira pilihan kamu? Saudara, mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan yang tidak masuk akal itu bisa meluluhkan hati yang keras. Karena di balik kebencian seringkali ada luka yang belum sembuh, dan hanya kasih yang bisa menyentuh luka terdalam manusia. Apa jadinya dunia kalau semua orang saling mengutuk? Satu mengutuk, yang lain membalas kutuk. Dunia ini jadi ladang api. Tapi Yesus berkata, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu." Ini sulit, teramat sangat, sungguh benar-benar sulit sekali. Bagaimana mungkin kita mendoakan orang yang sedang mengutuki kita? Tapi justru disitulah letak kekuatan orang percaya. Kita tidak hidup dengan prinsip dunia, tapi dengan kuasa salib. Setiap kali engkau mendoakan berkat untuk musuhmu, engkau sedang menang. Bukan menang secara duniawi, tapi menang secara rohani. Hati kita tidak dikuasai oleh kepahitan, tapi oleh damai sejahtera. Lalu, kita juga disuruh berdoa untuk orang yang mencaci kita. Sulit. Doa adalah bentuk kasih yang paling murni. Ketika engkau mendoakan orang yang mencacimu, engkau sedang melepaskan dirimu dari belenggu kebencian. Yesus mengajarkan bahwa kasih itu bukan hanya sampai batas toleransi. Kasih yang sejati akan mendoakan orang yang melukai, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah siapa saja. Bahkan Saulus, si penganiaya, bisa menjadi Paulus sang rasul. Doa kita bukan hanya untuk memulihkan orang lain, tapi juga
untuk menyembuhkan luka kita sendiri. Ketika kita berdoa bagi musuh, kita sedang berkata, "Tuhan, aku menyerahkan keadilan di tangan-Mu." Saudaraku, dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Dunia tidak perlu lebih banyak caci maki. Yang dunia butuhkan adalah kasih sejati yang berasal dari salib Kristus. Dan kasih itu bukan lemah. Mengasihi musuh adalah tindakan paling berani dan paling kuat yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Kasih mengubah dunia. Kasih menyentuh hati yang paling keras. Kasih membungkam kejahatan. Yesus tidak mengubah dunia dengan pedang, tapi dengan salib. Ia tidak menghukum yang jahat, tapi Ia memberi hidup bagi mereka. Dan Ia memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Ini ada ilustrasi cerita saya buat seolah-olah nyata ya. Saya pernah mendengar cerita nyata tentang seorang wanita Kristen yang anaknya dibunuh oleh sekelompok pemuda di Afrika Selatan. Tapi bukannya membalas, wanita itu mengunjungi pelaku di penjara, membawa makanan dan berkata, "Aku mengampunimu, dan aku mau kau tahu bahwa Yesus juga mengampunimu." Pemuda itu menangis dan bertobat. Hari ini dia menjadi penginjil. Apa yang mengubah hatinya? Bukan khotbah, bukan argumen, tapi kasih. Saudara-saudara, hanya kasih yang bisa menaklukkan dosa. Saudaraku yang terkasih, sebagai kesimpulan yang menyentuh hati, mengasihi musuh bukanlah kelemahan. Itu kekuatan dari Tuhan. Berbuat baik kepada orang yang membenci bukanlah kebodohan. Itu kebijaksanaan surgawi. Mendoakan orang yang mengutuk dan mencaci adalah bentuk iman yang sejati. Karena ketika kita mengasihi seperti Kristus, kita sedang menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Dan satu cahaya kecil bisa mengubah malam yang paling gelap. Mungkin hari ini engkau punya luka lama karena orang lain. Mungkin hatimu masih berat untuk memaafkan. Tapi saya mau katakan saudaraku, biarlah kasih Kristus yang menyembuhkan hatimu. Jangan biarkan kepahitan meracuni hidupmu. Tuhan ingin engkau bebas. Bebas dari dendam. Bebas dari luka, bebas untuk mengasihi. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kau sedang menangis karena disakiti. Mungkin hatimu remuk karena dihianati. Mungkin kau lelah bertanya, mengapa harus mengampuni mereka yang menghancurkan hatiku? Namun dengarlah suaranya malam ini, suara yang lembut namun penuh kuasa. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutukmu. Berdoalah bagi mereka yang mencacimu. Bukan karena mereka pantas, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar telah lebih dulu memeluk kita saat kita pun masih menjadi musuh-Nya. Maukah engkau hari ini memilih jalan yang berbeda dari dunia, jalan kasih yang menyembuhkan, bukan membalas, jalan pengampunan yang melepaskan belenggu luka, jalan yang akan membuat surga turun ke hatimu. Sebab saat engkau mulai mengasihi orang yang menyakitimu, di sanalah kasih Kristus bersinar paling terang melalui hidupmu. Dan dunia akan tahu bahwa engkau miliknya. Baiklah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita tutup dengan doa. Berikan sikap kita yang terbaik.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, membentuk, dan menghidupkan kami. Ajarkan kami untuk mengasihi bukan hanya mereka yang mengasihi kami, tapi juga mereka yang melukai kami. Pulihkan hati yang hancur, sembuhkan luka yang dalam, dan bangkitkan keberanian untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kami serahkan setiap musuh, setiap pengkhianatan, setiap kebencian ke tangan-Mu, dan kami memilih untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.